Pemirsa, usai debat calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengaku kecewa dengan berbagai kesalahan data yang disampaikan calon presiden lainnya. Menurut Prabowo, data pertahanan bersifat sakral dan rahasia. Data mana sebetulnya yang dianggap keliru oleh Prabowo dan benarkah seluruh data pertahanan bersifat rahasia? Saya akan membahasnya bersama dengan Jubir Timnas Amin, Andi Sinulinga, kemudian Jubir Muda TKN Prabowo Gibran, Asrio Veligen, dan Tim Ses Ganjar Mahfud, Isla Bahrawi. Selamat sore Bang Andi, kemudian Mas Asrio dan juga Mas Isla. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Sore, Silvia. Sore, Mas Asrio, saya ke Anda dulu. Data mana sih Mas yang dianggap keliru oleh Pak Prabowo? Jadi begini, pertama kita harus mengedepankan konsep yang disebut sebagai burden of proof. Kalau ada pihak yang menuduh kita, katakanlah contoh paslon nomor urut 01 yang menyebutkan bahwa ada ordal-ordal yang terlibat dalam pengadaan alutsista maupun ordal-ordal yang terlibat dalam program food estate. Maka konsep burden of proof adalah yang menuduh hal tersebut. Itu tidak menjadi kewajiban dari Pak Prabowo untuk mengeluarkan data bahwa hal itu tidak benar. Jadi konsepnya harus kita perbaikin dulu nih. Yang menuduh harus yang mengeluarkan data. Lalu yang kedua adalah ketika kita berbicara satu spektrum data, katakanlah data-data yang berkaitan dengan pertahanan, data itu saling terkoneksi. Kita berbicara data itu intertwining. Sehingga konsepnya adalah ketika kita membicarakan satu konsep, maka ada kemungkinan hal tersebut berujung pada informasi-informasi yang bukan masalah kita tidak percaya dengan orang Indonesia, tetapi kalau misalnya data tersebut diolah oleh pihak asing, kita tidak boleh menelanjangi data-data sensitif kita, data-data yang bersifat intelijen kita ke ruang publik. Nah, tafsiran mana data yang bersifat sensitif maupun tidak sensitif, ini yang seringkali menjadi ruang abu-abu. Misalnya contoh, mungkin paslon tertentu beranggapan bahwa jika kita hanya membuka data jumlah peluru yang kita punyai, itu dianggap informasi biasa saja karena itu hanya data inventory. Padahal itu merupakan data strategis tentang kemampuan tempur kita dalam kondisi perang. Itu sebagai contoh. Jadi, yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah data-data terkait dengan industri pertahanan, semuanya itu terikat. Dan terdapat banyak sekali data-data sensitif yang memang tidak bisa menjadi konsumsi publik. Sehingga, kalau memang tujuannya adalah hanya untuk memenangkan debat, tujuannya adalah untuk mendapatkan jabatan tertentu, maka Pak Prabowo tidak bersedia, tidak sudi untuk menelanjangi informasi intelijen, informasi strategis kepada publik yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak eksternal. Saya kira baik, demikian. Mas Astrio, sampai di situ dulu ya. Saya akan langsung tanya ke Bang Andi. Bang Andi, ada ordal-ordal terlibat dalam pengadaan alutsista dan juga food estate. Itu dia data yang di-challenge atau itulah yang dipertanyakan yang disebut oleh Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto. Ini balik dipertanyakan oleh Mas Astrio. Pembuktiannya seperti apa, Bang Andi? Ya, di dalam hukum memang ada istilah itu, siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan kan. Tapi ini kan bukan ruang lingkup hukum, ini ruang lingkupnya politik. Dan dalam politik itu ada opini. Opininya itu adalah memang tersebar kalau kita bisa lihat di pemberitaan di media massa bagaimana sistem pengadaan alutsista kita yang seharusnya kalau melihat dalam undang-undang kita itu harus dari G to G atau dari G to producernya. Itu maka kan kita lihat ada dalam pemberitaan dan itu disebutkan dengan PT, saya sebut PT TMI misalnya. Dan PT TMI itu memang diisi oleh kolega-koleganya Pak Prabowo kan. Nah itu kan opini yang beredar dan ada bisa di-searching di pemberitaan di media massa. Nah sekarang sebenarnya kalau itu memang dianggap keliru dan salah, maka sebagai calon presiden yang menghargai accountability, menghargai transparansi, itu sebenarnya disampaikan saja. Kalau salah tidak seperti itu, ya disampaikan seperti apa. Bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan selama ini. Kan sebenarnya tinggal digambarkan seperti itu aja. Jadi tidak perlu dipaksa supaya orang yang mendalilkan itu yang disuruh membuktikan. Nah kalau itu dijadikan sebagai sebuah dasar dalam kehidupan berbangsa bernegara, itu berarti repot sekali nanti besok kalau Pak Prabowo misalnya memimpin Republik ini katakanlah seperti itu, dan kemudian ada orang yang mempertanyakan dan orang yang mempertanyakan itu suruh, yang mendalilkan itu suruh membuktikan, wah itu repot sekali. Kita punya aparat, punya banyak perlengkapan negara kita untuk membuktikan apapun bisa gitu loh. Baik. Itu yang menurut saya itu soal cara berpikirnya saja sebenarnya.
Baik, berarti kembali ke Mas Astrio. Mas Astrio, kenapa tidak langsung dibantah saja kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan semalam itu adalah keliru soal orang dalam di proses pengadaan alutsista dan juga food estate? Jadi begini, barusan saja disampaikan bahwa sumber informasi primer yang didapat adalah dengan searching di media-media massa, searching di Google, searching di internet. Bagaimana informasi tersebut satu bisa dianggap kredibel, yang pertama. Yang kedua adalah yang namanya defense contract, itu memang bersifat confidential. Jangankan defense contract, ketika Menteri Pertahanan melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Komisi 1, maka mayoritas rapat-rapat tersebut itu dilakukan secara tertutup. Dan itu memang sudah ada undang-undangnya. Apalagi kita berbicara tentang defense contract. Misalnya contoh, makanya ini menjadi polemik. Misalnya terjadi simpang siur. Berapa sih harga Mirage 2000-5 misalnya? Banyak harga yang beredar karena tidak ada yang tahu. Kenapa tidak ada yang tahu? Karena nilai kontrak dari sebuah pesawat itu bergantung pada satu, nilai utama unit pesawatnya, lalu apa yang kita sebut sebagai initial logistic supply. Ini yang tidak bisa dibuka ke publik. Jadi ketika tadi dibilang bahwa dapat datanya dari media massa, itu sudah membuktikan kekeliruannya sendiri. Tidak perlu ada pembuktian terbalik. Terima kasih. Oke, nanti boleh ditanggapi Ya, itu oleh berarti Bang Andi, tapi saya ke Mas Islah dulu ya. Iya. Mas Islah biar mendapat giliran bicara dulu. Mas Islah, menarik juga sudah ada respon dari Cawapres yang juga Menko Polhukam Mahfud MD bahwa tidak semuanya data pertahanan itu adalah data yang tidak bisa dibuka ke publik atau bersifat rahasia. Tapi tadi Mas Astrio mengatakan ini data saling terkoneksi, ada banyak sekali data pertahanan yang sensitif sifatnya. Bagaimana tanggapan Anda? Ini kayaknya yang harus ikut debat seharusnya Mas Astrid ini jauh lebih jago dari Mas Prabowo ini. Jadi saya melihat begini loh, kerahasiaan di dalam pertahanan kita itu memang pada sebatas intelijen dan strategis. Itu jelas. Kalau soal misalnya minimum essential force, rahasia apa sih yang harus dikempit gitu loh. Negara luar, pabrikan-pabrikan senjata itu tahu semua loh. Aircraft kita berapa, air defense kita seperti apa, radar kita kemampuannya seperti apa. Ini kan sudah bukan rahasia, masa ke bangsa sendiri nggak boleh diungkap, tapi orang luar semuanya punya data tentang kemampuan militer kita. Artinya gini loh, kalau strategi yang menyangkut dengan strategi pertahanan, entah itu air defense, entah itu tentang frekuensi udara, tentang itu radar, juga kemampuan-kemampuan aircraft kita, sampai sebatas apa kita bisa menjalin komunikasi dengan radar-radar yang masih punya resiliensi dengan kekuatan NATO, dengan juga kemampuan-kemampuan di antara negara ASEAN, di region ASEAN. Ini kan sebenarnya memang harus dirahasiakan. Tapi kalau soal penggunaan anggaran, soal seberapa besar kemampuan militer kita, alutsista kita, ini kan sebenarnya jauh lebih jago orang luar membaca kemampuan kita. Artinya kalau kemudian dituntut Menteri Pertahanan kita untuk membuka itu di depan publik di dalam satu debat pilpres, ya saya kira wajar aja. Oh, negara luar, pabrikan-pabrikan itu memang nggak tahu apa kita punya pesawat apa aja. Oke. Itu adalah bukan hanya sekedar inventory sederhana, Mas Astril. Ini sebenarnya memang sudah harus dibuka ke ruang publik, sehingga publik kita tahu kita itu sebenarnya punya apa aja sih, gitu loh. Nah, Oke, ini baik. yang harus diberikan kepada publik itu. Oke, Mas Islah, Anda ingin mengatakan bahwa data yang ditanyakan oleh Pak Ganjar semalam itu bukanlah data yang bersifat rahasia, sehingga seharusnya dijawab dengan mudah saja, begitukah? Boleh kita sambung nanti ya, Bapak-Bapak, kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali lagi kami lanjutkan perbincangan. Mas Astrio, saya kembali ke Anda. Mas Astrio, kalau tadi Mas Islah sudah menyiratkan bahwa sebetulnya apa yang disampaikan, data yang disampaikan oleh Capres Ganjar itu adalah data yang sebetulnya tidak sensitif. Misalnya, Pak Ganjar mengutip ada berbagai data dari sumber yang jelas, seperti data ada Global Peace Index, sumbernya juga disebutkan dari mana, kemudian Global Militarization Index, yang juga disebutkan sumbernya, dan juga berbagai data lainnya. Apakah data ini termasuk confidential sehingga tidak ditanggapi oleh Pak Prabowo? Oke, kita bahas di dua level dulu ya. Pertama adalah request pembukaan data tentang minimum essential force kita. Lalu kedua adalah data terkait penurunan Global Peace Index. Jadi kita bergerak ke isu yang pertama dulu, yaitu adalah kenapa kita tidak membuka data bahkan untuk yang dinamakan sebagai minimum essential force, atau mungkin yang lazim disebut sebagai buku putih. Yang pertama adalah kita harus menyadari buku putih yang beredar, bahkan untuk negara-negara lain, itu sudah menjadi rahasia umum bahwa itu tidak mencerminkan akurasi yang sebenarnya. Ada beberapa negara yang melebih-lebihkan. Ada negara-negara beberapa yang mengurang-urangi. Lalu kedua, Mbak, yang perlu dicatat adalah inilah yang membedakan antara patriot dengan bukan patriot.
antara orang yang pernah serve di dalam Tentara Nasional Indonesia dan yang tidak pernah. Karena data-data sekecil, katakanlah berapa jumlah peluru, berapa jumlah laras panjang, berapa jumlah kapal yang kita punya, itu dapat digunakan oleh musuh untuk mengkalkulasi. Kalau mereka memiliki niat buruk kepada kita, bukannya kita suuzon, tapi kalau mereka memiliki niat buruk kepada kita, mereka tahu menyerangnya lewat mana, berapa hari dibutuhkan, katakanlah. Sektor-sektor mana, wilayah-wilayah mana saja di mana kita tidak kuat. Ini adalah informasi-informasi yang kita tidak bisa buka kepada publik karena rawan untuk disalahgunakan oleh pihak asing. Jadi sekali lagi atas nama patriotisme dan nasionalisme, Pak Prabowo tidak sudi hanya untuk sekedar memenangkan debat atau hanya untuk mendapatkan jabatan, maka Pak Prabowo harus menelanjangi informasi-informasi tersebut. Lalu yang kedua adalah klaim bahwa terjadi penurunan terhadap Global Peace Index. Itu kan merupakan informasi satu arah. Apa yang dijelasin counter data yang diinginkan itu seperti apa? Pak Ganjar sudah mention, menurut standarisasi indeks Global Peace Index menurun. Terus apakah kita harus data itu ya data satu arah yang tidak bisa dijawab lagi, memang seperti itu. Tapi kalau diminta menjelaskannya, maka pertama yang harus kita sadari adalah Global Peace Index ini bukan merupakan refleksi yang paling akurat. Dan kalaupun terjadi penurunan, pertama itu memang karena terjadi beberapa konflik-konflik di dalam negeri seperti yang kita tahu bahwa ada ancaman KKB di Papua, bahkan kemarin bahkan pandemi Covid pun mempengaruhi penurunan dari Global Peace Index. Tapi yang harus perlu kita catat adalah bahkan di klaim bahwa Global Peace Index kita mengalami penurunan, tingkat Indonesia itu masih lebih baik daripada beberapa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, seperti Prancis maupun seperti India. Jadi saya tidak tahu apa tujuan membuka data tersebut, padahal Indonesia secara umum relatif baik-baik saja. Oke, baik. Mas Islah boleh ditanggapi, saya sekaligus memutarkan ada pernyataan dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang ingin saya tanyakan nanti. Coba kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan berikut ini. Sebenarnya kalau kami melakukan pengecekan, Komisi 1 bahkan Bapak Presiden sendiri terkejut ketika Pak Prabowo secara sepihak memutuskan untuk membeli pesawat tempur bekas dari Qatar, sementara hal tersebut pernah ditolak oleh Menteri Pertahanan sebelumnya, Profesor Yono Sudarsono. Ini menunjukkan penyalahgunaan kewenangan tanpa melalui suatu perencanaan yang... Salah satu narasi yang banyak dibahas semalam adalah soal pembelian pesawat bekas Mirage yang disebutkan Ganjar mengatakan bahwa Prabowo terlalu gegabah dalam pembelian pesawat Mirage bekas ini. Mas Islah, apakah kesimpulan itu didasari informasi yang menyebutkan Presiden Jokowi sendiri pun terkejut dengan keputusan sepihak Prabowo yang ingin beli pesawat Mirage bekas? Saya nggak tahu ya, Mas Asril ini masuk tim dari debatnya Pak Prabowo apa tidak ya. Sebenarnya ada satu titik lemah dari Pak Prabowo tadi malam itu. Sebenarnya gampang saja, dia tinggal berikan data yang normatif, maka semua ini tidak akan bergulir sampai berlarut-larut seperti ini. Satu contoh misalnya, saya sebenarnya bisa aja bantu Pak Prabowo. Oke, Pak Prabowo ingin membeli pesawat bekas Mirage dari Qatar itu karena air defense kita itu masih terkoneksi dengan NATO misalnya. Sehingga radar-radar kita itu hanya bisa terkoneksi dengan Mirage yang memang terkoneksi dengan produksi NATO di Prancis. Nah, gampang sekali menjawabnya. Cuma Pak Prabowo ini sudah terlalu blank karena udah diserang dari awal. Sehingga dia itu langsung, ya kita tahulah Pak Prabowo itu ketika sudah di-attack sedemikian rupa, dia kemudian emosinya tidak terkontrol sehingga semua apa yang ada di dalam kepalanya itu tidak dikeluarkan. Saya paham sebenarnya tentang bagaimana kondisi pertahanan kita. Ada rahasia-rahasia yang memang harus dirahasiakan seperti strategi maupun intelijen. Tapi Mas Asril, ini tentang uang rakyat, ini tentang anggaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat tanpa harus memberikan secara detail. Kita paham itu. Pabrik senjata Glock misalnya di Austria, mereka tahu senjata Glock itu di Indonesia ada beberapa pucuk. Glock 17, Glock 38, Glock 42 dimiliki oleh polisi dan tentara kita itu berapa jumlahnya. Mereka tahu. Nah, itu tidak perlu disampaikan. Toh itu bukan juga tidak harus menjadi konsumsi publik, tapi sistem belanja secara normatif, budgeting pertahanan kita itu kan yang diminta. Karena apa? Global Peace Index kita itu masih rendah. Oke, dengan maksimum essential force kita itu seharusnya berbanding terbalik atau berbanding lurus dan seterusnya dan seterusnya. Gampang saja sebenarnya ngejawabnya, tidak perlu terlalu detail. Kita tahu tentang confidential thing, confidential staff dan sebagainya, itu kita paham sekali. Makanya sebenarnya Pak Prabowo tidak perlu kemudian terlalu tertutup seperti itu, karena ini menyangkut tentang amanah publik
yang harus dijalankan oleh Pak Prabowo. Yang kedua nih, Pak Prabowo kalau kemudian menjadi bintang panggung kemarin itu, karena beliau ini seorang capres yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan isu yang dibahas adalah soal pertahanan. Nah ini kan kemudian menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari kalau kemudian paslon lain itu sedikit menelanjangi apa yang terjadi di Kementerian Pertahanan, termasuk juga di teknologi militer Indonesia, keterlibatan Agrinas di dalam food estate dan sebagainya. Ini kan memang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sensitif bagi Pak Prabowo, tapi publik berhak mengetahui karena ini calon-calon presiden loh ini. Itu menurut saya ya. Oke, baik. Nanti boleh ditanggapi oleh Bang Andi Sinulinga juga. Sebelum nanti kita bahas lebih jauh, pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu untuk mengikuti kumandang azan maghrib daerah Jakarta dan sekitarnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.